Kembali lagi dengan saya dan masih di seri video aplikasi komputer. Apakah kalian pernah diminta untuk mengurutkan data? Microsoft Excel memiliki fasilitas untuk mengurutkan data. Tidak hanya itu, Microsoft Excel juga memiliki fasilitas untuk menyaring data, sehingga hanya data tertentu saja yang ditampilkan. Microsoft Excel juga memiliki fasilitas subtotal yang berguna untuk menjumlahkan sekelompok data. Pada kegiatan belajar ini, Anda akan belajar menggunakan fasilitas sort, filter, dan subtotal. Yuk, langsung saja lakukan latihan mengurutkan data berikut. Video ini berisi tutorial cara melakukan sorting menggunakan MS Excel 2010. Jalankan MS Excel 2010. Simpan file. Klik Save. Ganti nama Sheet 1 menjadi Sort. Klik kanan pada Sheet 1 lalu klik Rename. Tekan Enter. Ketik data sesuai tampilan pada layar. Video bisa di-pause terlebih dahulu. Selanjutnya urutkan data berdasarkan nama mahasiswa. Caranya blok sel A4 sampai D17. Klik tab menu data. Kemudian klik icon sort. Akan muncul jendela sort. Beri centang pada My Data has headers karena data Anda memiliki header atau label di atasnya, yaitu nama, NIM, kota asal, dan beasiswa. Pada sort by, pilih nama karena Anda akan mengurutkan berdasarkan nama mahasiswa. Pada sort on, pilih values karena yang akan diurutkan adalah values atau data yang terdapat di dalam sel. Pada order, pilih A to Z untuk mengurutkan dari abjad paling atas A ke abjad paling bawah Z. Jika ingin mengurutkan dari abjad paling bawah ke atas, maka pilih Z to A. Klik OK. Hasilnya adalah data pada tabel mahasiswa. Diurutkan sesuai nama mahasiswa. Nama paling atas adalah AD, diikuti BIA, dan seterusnya. Selanjutnya Anda akan melakukan pengurutan bertingkat. Pertama, Anda akan mengurutkan berdasarkan kota asal. Kemudian Anda akan mengurutkan berdasarkan beasiswa. Caranya, blok sel A4 sampai D17. Klik icon sort. Akan muncul jendela sort. Beri centang pada My Data has headers. Pada sort by, pilih kota asal karena Anda akan mengurutkan berdasarkan kota asal mahasiswa. Kemudian klik Add Level. Pada sort by yang kedua, pilih beasiswa karena Anda akan mengurutkan berdasarkan beasiswa yang diterima mahasiswa. Pada order yang kedua, pilih smallest to largest untuk mengurutkan mulai dari beasiswa paling kecil hingga paling besar. Kemudian klik OK. Hasilnya adalah sebagai berikut. Kota asal paling atas adalah Bandung, diikuti Bogor, dan seterusnya. Beasiswa paling atas dari kota Bandung adalah 400, dan seterusnya. Gampang sekali bukan? Fasilitas mengurutkan data ini merupakan fasilitas yang seringkali kita gunakan. Selain mengurutkan, menyaring data juga merupakan fasilitas pada Excel yang sering kita gunakan. Yuk, lakukan latihan penyaringan data berikut. Anda akan melakukan latihan filtering atau penyaringan data menggunakan MS Excel 2010. Klik sel A4. Lalu klik tab menu data. Kemudian klik icon filter. Akan muncul tanda panah ke bawah pada setiap judul kolom. Selanjutnya lakukan filtering pada kota asal. Tampilkan data mahasiswa yang berasal dari kota Jakarta. Klik panah pada sel kota asal. Hilangkan semua centang dengan mengklik Select All. Lalu centang Jakarta, klik OK.
Hasilnya adalah mahasiswa yang berasal dari Jakarta. Selanjutnya, lakukan penyaringan berdasarkan beasiswa yang diperoleh mahasiswa. Klik tanda panah pada sel beasiswa. Hilangkan semua centang dengan mengklik Select All, lalu centang 400. Klik OK. Hasilnya adalah mahasiswa asal Jakarta yang beasiswanya 400. Untuk mengembalikan data seperti semula, klik icon Clear. Kemudian untuk menghilangkan tanda panah pada judul kolom, klik icon Filter. Klik icon Filter sehingga menjadi tidak aktif. Advanced Filter. Selanjutnya lakukan Advanced Filter dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Blok sel A3 sampai D3. Klik kanan Copy. Klik sel F3, klik kanan Paste. Anda akan menampilkan data mahasiswa yang berasal dari Jakarta. Pada sel H4, ketik JKT. Ketik JKT tanpa spasi dan tanpa titik. Kemudian tempatkan kembali kursor di A3. Klik icon Advanced. Akan muncul jendela Advanced Filter. Klik pada Copy to another location untuk mengcopy hasil filtering ke lokasi tertentu. Anda akan mengcopy hasil filter ke baris ini. Pada list range otomatis akan terisi tabel mahasiswa, yakni sel A3 sampai D17. Pada kriteria range, klik kotak di sebelah kanan. Kemudian klik F3. Tekan Shift pada keyboard. Sambil terus menekan Shift pada keyboard, klik I4. Tekan Enter. Pada Copy to, klik kotak di sebelah kanan. Lalu klik F5. Tekan Enter. Klik OK. Hasilnya adalah data mahasiswa yang berasal dari Jakarta. Selanjutnya, lakukan filtering data yang berasal dari Jakarta dengan beasiswa di atas 300. Blok sel A3 sampai D3. Klik kanan Copy. Kemudian klik sel F15. Klik kanan Paste. Anda akan menampilkan data mahasiswa yang berasal dari Jakarta dengan beasiswa di atas 300. Di bawah kota asal, yakni di sel H16, ketik JKT. Tidak perlu diberi spasi atau titik. Kemudian di bawah beasiswa, yakni di sel I16, ketik lebih besar daripada 300. Kemudian tempatkan kembali kursor di A3. Klik icon Advanced. Klik pada Copy to another location. Pada list range otomatis akan terisi tabel mahasiswa sel A3 sampai D17. Pada kriteria range, ketik F15.2I16. F15.2I16 adalah kriteria filtering atau penyaringan yang Anda buat. Pada copy to, ketik F17. F17 adalah lokasi tempat ditampilkannya hasil penyaringan data. Klik OK. Hasilnya adalah mahasiswa dari Jakarta yang beasiswanya di atas 300. Setelah mengurutkan dan menyaring data, kalian akan belajar mengenai subtotal. Fasilitas subtotal digunakan untuk menghitung total nilai dari suatu kelompok data tertentu atau total nilai data yang memenuhi kriteria tertentu. Langsung saja, lakukan latihan menggunakan subtotal berikut. Selanjutnya adalah latihan menggunakan fasilitas subtotal. Masih menggunakan file yang sama. Ganti nama Sheet 2 menjadi subtotal. Caranya, klik kanan pada Sheet 2 lalu klik Rename. Ketik subtotal, kemudian tekan Enter. Ketikkan data sesuai tampilan pada layar. Total pembelian adalah jumlah kali harga. Ketik pada F4 sama dengan D4 kali E4. Tekan Enter. Copy dan paste ke sel di bawahnya.
Selanjutnya, Anda akan membuat subtotal dari total pembelian berdasarkan produk. Urutkan terlebih dahulu datanya berdasarkan produk. Blok sel A4 sampai F11. Kemudian klik tab menu data, lalu klik icon sort. Akan muncul jendela sort. Pada sort by, pilih produk. Kemudian pada sort on, pilih values. Lalu pada order, pilih A to Z. Klik OK. Hasilnya adalah data pada tabel diurutkan sesuai nama produk. Produk X berada paling atas, diikuti produk Y, lalu produk Z. Selanjutnya blok sel A3 sampai F11. Klik tab menu data. Kemudian klik icon subtotal. Akan muncul jendela subtotal. Pada add each change in, pilih produk karena Anda ingin menghitung subtotal berdasarkan nama produk. Pada use function, pilih sum untuk menjumlahkan. Pada add subtotal to, pilih total pembelian sebagai data yang akan dijumlahkan. Hilangkan tanda centang pada replace current subtotals, page break between groups, dan summary below data. Lalu klik OK. Perhatikan bahwa grand total diletakkan di baris teratas. Di bawahnya ada total dari produk X. Klik tanda minus di sebelah kiri untuk menyembunyikan tampilan data. Klik kembali untuk menampilkan data yang disembunyikan. Jika sebelumnya Anda menggunakan fungsi sum, maka kali ini gunakan fungsi count untuk menghitung jumlah sel pada kolom total pembelian berdasarkan produk. Blok sel A3 sampai F15. Klik tab menu data. Kemudian klik icon subtotal. Akan muncul jendela subtotal. Pada add each change in, pilih produk. Pada use function, pilih count. Pada add subtotal to, pilih total pembelian. Beri centang pada replace current subtotals untuk mengganti subtotal yang sebelumnya telah ada. Jika pilihan ini tidak dicentang, maka subtotal yang sebelumnya akan tetap ada dan ditambahkan dengan subtotal yang baru. Beri centang pada page break between groups untuk memberikan garis batas antara grup data yang ada. Beri centang pada summary below data untuk menampilkan ringkasan data di sebelah bawah data. Klik OK. Banyaknya produk X adalah 3, banyaknya produk Y adalah 2, banyaknya produk Z adalah 3. Terdapat pula pembatas antar kelompok data. Ringkasan atau summary data diletakkan di bawah data. Sudah selesai. Jika masih ada yang kalian belum paham, kalian bisa putar ulang videonya, terus berlatih dan tetap semangat. Sampai jumpa di video berikutnya.